kabar kalian semua? Nah, pasti semuanya sehat-sehat kan? Nah, siapa hari ini yang semangat banget nih ikut sekolah minggunya? Nah, Cici juga hari ini tuh semangat banget ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, aku mau ajak kalian dulu untuk berdoa, untuk mengucap syukur. Karena hari ini kalian semua bisa berkumpul di sini untuk ibadah bersama-sama tanpa kekurangan suatu apapun dan kalian semua sehat-sehat. Yuk ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan gak kekurangan suatu apapun. Tuhan, hari ini kami semua mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, di lagu pertama ini aku mau ajak kalian untuk bergerak semuanya, biar kalian gak ada ngantuk-ngantuk lagi nih. Nah, aku mau ajak kalian nyanyiin Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya semuanya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kali lagi ya, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay, good job semuanya. Kita lanjut ke pujian berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi Yesus Pokok. Pasti semuanya tahu dong lagunya. Jadi harus pakai gerakan semua. Nyanyinya harus semangat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, oh, oh.
nyanyi lagi harus lebih semangat ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Nah, adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita mau berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Berikan sikap yang lebih baik buat Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh ya. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Adik-adik ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Berkatilah guru-guru kami yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Stories of the Bible. Noah and the Flood. This is Noah. Hey! Noah was a good man who tried to do the right thing. Yeah! But in the time when Noah lived, he was the only man on earth who was doing the right thing. All the other people on earth were doing evil things and hurting each other. This made God very sad. So God said that he was going to send a flood to the earth that would destroy every living thing on earth because he was sorry he ever made them. But God decided to save Noah and his family. God told Noah to build a boat and fill it with 2 of every kind of animal and bird. Colors, birds, moss, okay, all here? Noah did just that, and then Noah and his whole family boarded the boat and waited for the flood to come. The rain fell hard for 40 days and 40 nights. Whoa! Water covered the whole earth, and the boat floated safely on the surface. Water covered even the highest mountains on earth, but Noah and his family were saved. God remembered Noah and all the animals on the boat. God sent a wind to blow across the earth, and the flood began to go away. After 5 months, the boat came to rest on a mountaintop. A few months later, the other mountains could be seen. 40 days later, Noah opened a window and released a raven. The bird flew back and forth until the flood had dried up. He also sent a dove out to see if it could find dry ground, but the dove couldn't find a place to land because there was still water on the ground. So the dove returned to the boat. Oh, hello again. After another 7 days, Noah sent the dove out again. This time, it came back with an olive leaf. Oh, bingo! So Noah knew that the floodwaters were almost gone. A week later, he sent the dove out again, and it didn't come back. So many months after the flood began, Noah opened the covering of the boat and saw that the ground was drying. He waited 2 more months, and at last, the earth was dry. Then God said to Noah, "Leave the boat, all of you. Release the animals so they can be fruitful and multiply throughout the earth." Okay! So Noah, his family, and all the animals finally left the boat. See ya! Noah built an altar to the Lord to make a sacrifice to God. God was pleased with Noah's offering and said to himself that he would never again destroy every living thing on earth. God blessed Noah and his sons and promised them that he would never send another flood. He gave them the rainbow in the sky as a sign of this promise to Noah, his family, and all of mankind. Nah, jadi kalau dari video yang kita lihat tadi itu ada satu orang bapak yang selalu disorot. Nah, jadi nama bapaknya ini itu adalah Nuh. Nah, Nuh ini tuh siapa sih? Nuh ini tuh jadi ada satu orang hidup di zaman dulu namanya itu Nuh. Nah, Nuh ini tuh taat banget sama Tuhan. Nuh ini itu selalu dengerin perintah Tuhan. Nuh ini itu pokoknya deket sama Tuhan dan Tuhan juga sayang banget sama Nuh. Sayangnya di masa Nuh hidup itu orang-orang tuh bener-bener banyak banget yang berdosa, hampir semuanya berdosa. Mereka tuh ngelakuin hal-hal yang Tuhan gak suka.
sampai satu hari Tuhan tuh udah kayak bener-bener muak sampai dia memutuskan untuk menurunkan air bah untuk memusnahkan semua manusia yang ada di bumi kecuali Nuh dan keluarganya Nuh. Nah, kayak yang bisa kita lihat di video tadi, orang-orang tuh menghabisi satu sama lain, saling membunuh. Pokoknya semua hal yang Tuhan gak suka mereka lakuin. Itu kenapa Tuhan bener-bener memutuskan untuk kayak memusnahkan semua manusia yang ada di bumi. Nah, akhirnya Tuhan nyuruh Nuh untuk bikin bahtera kan. Tuhan nyuruh Nuh untuk bikin bahtera. Nah, Nuh ini kan tinggal di atas gunung. Jadi Nuh tuh tinggalnya di pegunungan. Nah, jadi selama Nuh bikin bahtera itu, dia tuh selalu diejek sama orang-orang kayak, dia kenapa sih bikin bahtera di atas gunung gitu. Nah, karena di atas gunung tuh nggak ada lautnya, ya kan? Karena jadi kayak bahtera ini tuh kayak sebenarnya orang tuh ngeliatnya kayak ini buat apa sih gitu kan, kayak kok dia kayak aneh banget bikin bahtera di atas gunung. Pokoknya Nuh tuh kayak dikata-katain lah sama semua orang yang ada di situ, tapi Nuh nggak pernah bener-bener dengerin apa kata orang, dia tetap ikutin perintah Tuhan untuk bikin bahtera. Nah, bahteranya itu tuh gede banget, kalian bisa baca di Kejadian 6 apa 7 untuk bener-bener lihat sebesar apa bahtera itu. Nah, jadi pas bahteranya setelah beberapa saat itu udah jadi, Tuhan itu memerintahkan Nuh dan keluarganya untuk masuk ke bahteranya itu. Tuhan juga memerintahkan Nuh buat membawa sepasang dari semua hewan yang ada saat itu untuk masuk ke dalam bahteranya itu. Jadi kayak sepasang gajah, sepasang jerapah, sepasang kucing, sepasang anjing, pokoknya semua hewan saat itu dimasukin sama Nuh ke dalam bahtera itu. Jadi bayangin ya seberapa besar bahtera itu sampai bisa mengangkut semua keluarga Nuh dan semua hewan-hewan yang Nuh masukin itu. Nah, setelah benar-benar semuanya udah masuk, semuanya udah lengkap, setelah itu Tuhan nurunin hujan. Tuhan itu nurunin hujan selama 40 hari non-stop. Jadi kalian bayangin itu airnya seberapa banyak. Bahkan kalau kalian baca di Alkitabnya itu, tulisannya itu adalah langit-langit terbuka, mata air dari samudra juga terbuka, sampai gunung pun di mana Nuh tinggal itu tuh ikut tenggelam gitu. Jadi airnya tuh sebanyak itu, dan saat itu musnahlah manusia-manusia yang ada di situ, manusia-manusia yang berdosa. Nah, jadi setelah hujannya berhenti setelah 40 hari, sampai hari dimana air yang nutupin semua permukaan bumi itu surut, itu tuh butuh waktu 1 tahun. Jadi tuh selama itu air nutupin permukaan bumi, selama itu juga Nuh ada di dalam bahtera. Nah, gimana sih cara Nuh tahu apakah airnya udah surut atau belum? Jadi tuh dia ngeluarin burung. Tadi kan ada di video ya, jadi burungnya itu langsung balik. Itu kan berarti permukaan daratan yang dimana bisa ditapaki itu kan belum ada ya. Terus setelah beberapa hari, beberapa saat, kalau nggak salah sekitar 1 minggu, Nuh ngeluarin burungnya lagi, terus balik dengan daun di kakinya, berarti kan udah mulai kelihatan gitu. Terus akhirnya dia ngeluarin lagi sampai burungnya nggak balik lagi gitu kan. Itu kan berarti Nuh tahu kalau misalnya berarti airnya udah habis gitu. Nah, jadi setelah merpatinya itu nggak balik lagi, berarti airnya udah nggak nutupin bumi lagi. Jadi Nuh udah bisa keluar, dan sampai di situ aja cerita Nuh saat itu. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Nuh ini? Sama juga kayak kita semua, kita kan pasti ada hal-hal yang kita tahu sebenarnya benar, tapi kalau kita lakukan di mata orang tuh aneh. Kayak misalnya kalau misalnya teman kamu minta jawaban pas ulangan, terus kayak kamu tahu itu nggak boleh, akhirnya nggak kamu lakuin, pasti di mata mereka kamu tuh yang kayak, ih apaan sih, kok dia pelit banget nggak mau bagi-bagi jawaban gitu kan, kayak gitu misalnya. Dan ada banyak banget contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang kayak kita semua bisa lihat, Nuh itu tadi dikucilin ya sama orang-orang. Nuh tuh dianggap aneh banget sama orang-orang untuk melakukan perintah Tuhan yang kalau di mata mereka tuh nggak masuk di akal gitu. Tapi padahal dibalik itu semua, karena Nuh melakukan perintah Tuhan itu, Nuh selamat kan. Aku tuh mau ngingetin untuk kita semua untuk jangan pernah dengerin kata orang tentang apa yang kita lakuin sama hidup kita sendiri. Selama kita tahu itu tuh perintah Tuhan, itu hal yang baik. Selama kita tahu Tuhan tuh pasti seneng kalau kita ngelakuin hal itu,
jangan pernah dengerin kata orang, kayak mau kamu dikatain gak asik, mau kamu dikatain pokoknya hal-hal yang gak baik lah, kamu tuh jangan dengerin. Karena dari semua hal yang kita nggak lakuin, yang kalau kata orang tuh kayak apa sih gitu, kayak pokoknya kamu dikucilkan karena kamu ngelakuin hal itu tuh pasti selalu ada berkat yang nunggu kita, kayak nu aja gitu, kayak dia pada akhirnya dia sendiri kan yang selamat dari kejadian air bah itu. Nah, dan sama kayak kita juga, kalau kita lakuin hal yang benar di mata Tuhan, pasti tuh Tuhan tuh selalu ngeberkatin kita, Tuhan tuh selalu bantu kita apapun kesusahan yang kita bakalan hadapi nantinya gitu. Nah, kita semua tahu ya kalau misalnya untuk benar-benar ngelakuin perintah Tuhan, ngedengerin larangan-larangan Tuhan di masa-masa ini tuh emang gak gampang, karena orang-orang tuh juga udah sangat lumrah sama yang namanya dosa kan, kayak ya udahlah gitu, emang udah banyak banget yang kayak gitu. Cuman Tuhan juga mau kalian tahu kalau misalnya yang namanya dosa itu dosa, nggak ada tuh yang kayak namanya kayak ya udahlah gini doang dosa kecil, ya udahlah gini doang, nggak bakalan kayak jadi hal yang besar gitu. Nah, Tuhan tuh mau kita semua untuk tahu kalau misalnya yang namanya dosa, ya dosa jangan dilakuin gitu. Nah, jadi aku berharap setelah ini adik-adik semua selalu ingat tentang perintah dan larangan Tuhan, yang adik-adik tahu kalau emang itu hal baik, lakuin. Kalau emang itu nggak baik, jangan dilakuin, nggak peduli apapun kata orang. Karena di balik itu semua pasti selalu ada berkat Tuhan yang nunggu adik-adik. Nah, jadi itu aja firman untuk hari ini. Aku tahu itu singkat, tapi aku harap adik-adik selalu nyimpan firman itu di dalam hati kalian. Oke, kita tutup dulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini adik-adik sudah boleh datang Tuhan ke ibadah Zoom hari ini. Tuhan Yesus berkati kiranya apa yang mereka dengar Tuhan bisa menjadi dilema dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati adik-adik yang belum memiliki kesempatan untuk datang ke ibadah Zoom hari ini, entah karena kendala apapun. Tuhan yang berkati. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, temukan kami lagi Tuhan di minggu depan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan darah kami selalu. Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi terang dan garam untuk Tuhan di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.